manuskrip Quran yang ditemukan di kawasan San'a ditulis sezaman dengan masa kehidupan Nabi, ini adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Ini kalau kita bicara dari aspek kajian sejarah ataupun aspek kajian filologi. Orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani menjadikan manuskrip Qumran itu semacam pembuktian keakuratan data dari manuskrip kitab suci. Apa bedanya fragmen dengan kodeks? Lalu apa bedanya kodeks dengan Gilad? Apa bedanya itu? Kalau ada kodeks Sinaiticus, mengapa disebut kodeks Sinaiticus? Karena bentuknya ini mengkaji mengenai manuskrip-manuskrip secara utuh yang dikaji oleh para ahli. Kalau teks Qumran itu tidak ditemukan manuskripnya menggunakan tanda-tanda vokal. Sementara kalau yang disebut teks Masyora itu adalah kalau berdasarkan data karbon C14. Ini memang bidangnya orang-orang yang pakar di bidang kimia untuk membuktikan akurasi data. Siapa yang bisa meragukan teks ini dengan kajian karbon C14? Karena satu-satunya komunitas keagamaan yang bisa mempertanggungjawabkan adanya teks suci yang sezaman dengan sang tokohnya itu adalah Quran itu sendiri. Dibuat bentuk huruf yang modern Arabnya seperti apa sekarang, ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan di sini. Nah, tuh. Hatora Girsa Yehudit Girsa Somronit Behazova. Jadi maksudnya Hatora, yakni kitab Torah, dan ternyata betul perbandingannya itu teks-teks yang tidak sama itu ditandai dengan tanda huruf tebal. Theophilus yang mulia, aku berkenan menulisnya lagi dengan teratur untuk Tuhan. Ini ada indikasi mengenai sanad sebenarnya. Tapi di sini sanadnya itu majhul. Kalau bahasa kita, sanadnya majhul itu apa? Lukas. Kodeks Vatikanus tertua 329 Masehi. Ini kan tentu jaraknya sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh. Yesus begitu ya. Dan kemudian tanpa sanad. Bukan penerbit abal-abal nih. Ini penerbit dari Inggris ya, British Library. Pengoreksian, ini ada penambahan, yang ada pengurangan. Kan di sini. Masya Allah, betul berarti Quran. Jadi ini saya kira penting untuk mengkaji teks yang dianggap paling tua di antara teks PB yang disebut sebagai Codex Sinaiticus. Ambil contoh ya. Misalnya ini, Biblia Hebraica Stuttgartensia. Coba lihat ini. Kalau ini dianggap sama dengan mushaf, coba lihat yang dibaca dalam bentuk buku, dalam bentuk kodeks, dan disimpan di rumah-rumah orang-orang Yahudi, kebanyakan ya bentuknya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengikuti sebuah kajian ilmiah ya bersama Ustadz Profesor Manahem Ali, yang mana kali ini beliau membahas manuskrip kuno, yaitu untuk memperkuat sebuah kitab suci ya, dan terutama sekali di sini adalah untuk pembuktian bahwa Al-Quran tersebut adalah benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Quran ini kitab suci yang tidak bisa terbantahkan ya, serta tidak tergoyahkan dengan apapun juga,
serta dikaji dari segi apapun juga ya. Karena Al-Quran ini dari awalnya sudah membawa dua mukjizat yang abadi ya, yang tidak mungkin berubah. Yaitu yang pertama adalah dari segi tutur katanya dan susunan bahasa yang tidak sanggup ditandingi oleh manusia manapun juga ya. Walaupun mereka yang merasa pintar bergotong royong untuk menyusun kalimat-kalimat untuk menandingi kalimat-kalimat dalam ayat Al-Quran tersebut. Nah, kemudian mukjizat kedua adalah dari segi kandungan dan isinya yang bersifat universal ya, dan mengandung segala dasar-dasar bagi perkembangan masyarakat dari masa ke masa sampai akhir zaman nantinya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi untuk membuktikannya bahwa Al-Quran tersebut tidak perlu diragukan kebenarannya, bisa juga diuji berdasarkan ilmu ilmiah ya. Di sini Ustadz Manayam Ali akan menjelaskan pengujian berdasarkan ilmu kimia, yaitu dengan uji karbon ya. Nah, bagaimana penjelasan lengkap dari Ustadz Manayam Ali? Kita akan simak karena ini tentunya sangat berguna serta bermanfaat untuk kita semuanya untuk memperkuat keimanan serta benteng akidah kita sebagai umat Islam. Nah, langsung saja kita simak penjelasan dari Profesor Manayam Ali. Selamat menyaksikan. Ini rentang kehidupan tokoh bernama Musa. Sekali lagi, berdasarkan aspek sejarah, sang tokoh yang bernama Musa itu wafat tahun 1020 sebelum Masehi. Pertanyaannya sekarang, kitab Torah yang memang Qumran, maksudnya yang ditemukan di Gua Qumran di wilayah Israel, dan itu merupakan dokumen tertua dari teks perjanjian lama. Ternyata itu jarak gitu jauh. Dan kalau kita hitung, ada jarak sekitar 972 tahun pasca Musa. Jadi kesimpulannya sederhana begini. Kalau manuskrip Qumran itu dianggap sebagai manuskrip atau dokumen tertua, dan ternyata berdasarkan uji karbon C14 itu abad ketiga sebelum Masehi, sedangkan Musa itu wafat tahun 1272 Masehi, berarti ada selisih rentang zaman sekitar 972 tahun. Artinya itu jarak yang sangat panjang, jarak yang sangat jauh antara kehidupan sang tokoh dengan manuskrip tertua yang dihukum. Bila kita bandingkan antara manuskrip Qumran dengan manuskrip Quran, ya, kalau manuskrip Quran yang ditemukan di San'a, bukan manuskrip Qumran ya, tapi manuskrip Quran yang ditemukan di San'a, ini memang ditulis pada abad ke-7 Masehi. Dan kita tahu bahwa keislaman itu memang muncul pada abad ke-7 Masehi. Dan kita bisa lihat pada fakta historis. Manuskrip Quran yang ditemukan di kawasan San'a ditulis sezaman dengan masa kehidupan Nabi, ini adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Artinya jaraknya tidak begitu jauh. Jarak penulisan manuskrip yang ditemukan di San'a, di wilayah Yaman, yang disebut sebagai manuskrip Quran tertua, masih hidup. Tidak ada jarak yang sangat jauh antara kehidupan sang tokoh dengan manuskrip Quran itu. Ini kalau kita bicara dari aspek kajian sejarah ataupun aspek kajian filologi. Dengan demikian, manuskrip yang kita kenal dan juga para ahli Quranic Studies di Eropa menyebutnya
manuskrip San'a itu hampir bisa dikatakan semacam manuskrip Qumran bagi kaum muslim. Jadi kalau saya boleh mengambil kesejajaran ya, manuskrip Quran tertua yang ditemukan di San'a di kawasan Yaman itu posisinya, kedudukannya itu sama seperti manuskrip Qumran dalam konteks kajian studi Judaisme ataupun konteks studi kajian teologi kekristenan. Yang dimaksud adalah the Holy Bible itu sendiri. Ini merupakan sesuatu berkat yang berasal dari Tuhan di antara komunitas agama-agama di Timur Tengah. Orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani menjadikan manuskrip Qumran itu semacam pembuktian keakuratan data dari manuskrip kitab suci. Sedangkan kaum muslim menjadikan manuskrip Quran yang ditemukan di San'a di kawasan Yaman itu sebagai bukti keakuratan ataupun keaslian dari teks Quran itu sendiri yang ternyata tidak jauh jaraknya dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu, dan Pak Zizwal saya kira bisa kita Muhammad SAW itu lahir tahun 571 Masehi, wafat tahun 632 Masehi. Berarti kalau beliau wafat tahun 632 Masehi, itu masuk kategori abad ke-7 Masehi. Sedangkan manuskrip Quran yang ditemukan di San'a itu ternyata diidentifikasi ditulis pada abad ke-7. Ya. Yang saya jelaskan. Nah, ini ada salah satu bukti fragmen. Mungkin saudara-saudara yang tidak akrab dengan kajian manuskrip agak kurang begitu mengetahui apa bedanya fragmen dengan kodeks. Lalu apa bedanya kodeks dengan megillot? Apa bedanya itu? Kalau megillot itu gulungan, ya, gulungan yang disebut sebagai gulungan kitab suci, dan itu kebanyakan merupakan warisan dari tradisi Yahudi. Hampir bisa dikatakan yang disebut megillot, gulungan, itu merupakan warisan dari tradisi keagamaan Judaisme. Karena kitab suci biasanya dibuat dalam bentuk gulungan. Sedangkan kalau kodeks itu merupakan bentuk semacam buku. Jadi ada dijilid dan jilitannya itu berbentuk buku. Itu merupakan tradisi dari warisan kaum Kristiani sebenarnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi kalau kodeks itu warisan dari tradisi Bizantium itu memang benar. Dan itu ditemukan di kawasan Sinai misalnya, itu ada kodeks Sinaiticus. Mengapa disebut kodeks Sinaiticus? Karena bentuknya itu berupa buku. Ya. Nah, yang ada di layar yang sedang kita lihat bersama ini bukan bentuk megillot, gulungan, tapi ini merupakan bagian dari bentuk gulungan, potongan yang tersisa. Inilah yang disebut sebagai fragmen. Jadi fragmen itu bagian yang terkecil di antara dokumen yang sebenarnya lengkap. Jadi fragmen itu hanya merupakan potongan kecil. Mungkin kalau kita kebanyakan ya, kalau punya buku yang bisa dikatakan dokumen, kalau ada lembaran sobekan misalnya, sobekan kertas, bagi kita mungkin akan dibuang. Ada tulisan apapun, karena itu berupa sobekan, kita pasti akan membuangnya di tempat sampah. Sobekan atau potongan dari satu dokumen itu tidak akan dibuang. Dan salah satunya ini adalah fragmen dari kitab Torah. Dan ini termaktub di dalam teks yang disebut Deuteronomy atau yang kita kenal dengan sebutan Sefer Devarim. Ini Sefer Devarim. Ya, ini mengacu
ini kodeks, dan ini hanya merupakan saja. Tapi ada juga yang berupa gulungan-gulungan selain dari fragmen tersebut. Tapi ini adalah dokumen dari tradisi Judaisme. Oke, saya kira Pak Zuhra masih ingat dan masih terngiang-ngiang dari kajian kita mengenai istilah Behar Eval dan Behar Hagerizim. Jadi Behar Gerizim, Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Dan itu memang kedua nama itu muncul dalam manuskrip Qumran. Kedua-duanya itu. Jadi kita pun tidak tahu sebenarnya teks yang asli itu berbunyi Behar Eval atau Behar Gerizim. Karena kedua istilah itu ternyata muncul dalam manuskrip yang disebut teks Qumran. Dan salah satunya fragmen ini. Jadi kalau begitu, bagaimana mengenai keaslian dari teks ini? Tentu saja masih diperdebatkan mengenai bunyi yang benar itu yang mana? Behar Eval atau Behar Gerizim. Dan kalau kita membahas mengenai The New Testament, Perjanjian Baru, ketika Yesus Kristus bicara kepada perempuan Samaria, itu kan yang diperbincangkan mengenai letak kiblat gunung yang disucikan itu di Gunung Gerizim atau di Gunung Eval. Berarti ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa akurasi data perbedaan manuskrip Torah itu memang telah eksis sebelum zamannya Yesus Kristus ketika diutus di muka bumi. Ini kalau kita belajar dari aspek historis ataupun aspek kajian manuskrip, ya, berdasarkan fragmen yang menjadi bukti ini. Oke, lanjut Pak Zuhra. Nah, kalau tadi saya hanya bicara sekedar fragmen dari teks Sefer Devarim yang terkait mengenai Kaval Behar Gerizim, sementara yang ada di slide di depan kita ini mengkaji mengenai manuskrip-manuskrip secara utuh yang dikaji oleh para ahli yang pakar di bidang manuskrip tersebut. Misalnya Philip Davis, Josh Bog, Philip, dan lain sebagainya, mengkaji dalam satu riset yang kemudian dikompilasi dalam bentuk The Complete Word, The Dead Scrolls. Dan kira bukunya tidak terlalu tebal, bukunya sedang-sedang saja, dan sangat bagus untuk memahami maksud sebagai manuskrip Dead Scroll. Apa saja manuskripnya yang ditemukan? Ditemukannya manuskrip tersebut di gua mana saja? Itu ada rincian, termasuk Sefer Bereshit, kitab Kejadian itu itu ditemukan semua manuskripnya. Sangat banyak manuskripnya. Oke. Kemudian kita lanjut pada pembahasan manuskrip Quran. Silakan Pak Zuhra. Oh, ini ada yang ketinggalan ya, sorry. Ini kalau kita cermati memang agak berbeda dengan manuskrip Qumran. Jadi kalau manuskrip Qumran itu memang rata-rata cara ini, tetapi bahasanya itu bisa bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaik itu berarti merupakan tangkan, kalau bahasa Ibrani itu berarti merupakan teks perjanjian lama atau the Old Testament, Al-Ahdul Qadim. Jadi kitab perjanjian lama. Nah, yang ada di layar ini bukan manuskrip Qumran. Meskipun ditulis tangan manuskrip Qumran, tapi merupakan manuskrip Masyora. Apa bedanya teks Masyora dengan Qumran? Kalau teks Qumran itu tidak ditemukan manuskripnya menggunakan tanda-tanda vokal. Jadi tidak ada nikudot, tidak ada tanda baca sama sekali. Sementara kalau yang disebut teks Masyora itu adalah teksnya berbahasa ini, teks perjanjian lama maksudnya,
berbahasa Ibrani, tapi semuanya itu ada tanda bacanya, ada nikudatnya. Dan itu kita bisa lihat sampai kita mengkaji perjanjian lama, rata-rata kita menyebut dengan istilah tek masyora, ya, tek masyora. Karena ada tanda fathah, kalau bahasa kita ya menyebutnya fathah, kasro, dhamma, ada tanda-tanda seperti itu. Jadi ini dibaca A, dibaca I, dibaca E, dibaca U, dibaca O. Itu semua ada tanda-tanda bacanya. Itu yang dalam istilah Ibrani disebut nikudat. Dan itulah yang dimaksud sebagai tek masyora. Nah, pertanyaannya sekarang, lebih tua mana antara tek masyora dengan teks kumaran? Kalau ini dipertanyakan seperti itu, jawabannya sederhana. Kalau tek masyora itu paling tua, teksnya itu abad ke-9 Masehi. Sedangkan kalau teks kumaran paling tua itu abad Jadi, kalau teksnya berbahasa Ibrani tanpa tanda baca, yang disebut teks Qumran, itu abad ke-3 sebelum Masehi. Sedangkan teks berbahasa Ibrani ada tanda bacanya, itu paling tua abad ke-9 Masehi. Jawabannya itu sudah masuk kategori era Islam. Jadi, yang dipakai oleh saudara-saudara kita, kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, biasanya kalau terbitan perjanjian lama, itu teksnya banyak menggunakan rujukan teks masyora. Dan itu berarti teks era zaman Islam. Sekali lagi, itu teks era zaman Islam. Teks tertua abad 9 Masehi. Dan Pak Zuhro bisa menalar, kan? Itu berarti masa pasca Khulafa ar-Rasyidin. Dan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dari konteks sejarah. Oke? Itulah sebabnya saya memberikan secara sederhana bahwa teks masyora abad ke-9 hingga abad 10 Masehi. Itu yang paling tua. Sehingga teks masyora ini menjadi teks unggulan dalam penerbitan teks-teks perjanjian lama atau the Old Testament. Dan sekarang kita pun pasti akan bertanya untuk yang kesekian kalinya. Teks masyora yang diterbitkan itu rata-rata teks masyora versi siapa? Itu ternyata teks masyora versi Ben Asher. Sementara teks masyora versi Ben Naftali jarang sekali dapat. Jadi di sini ada pembahasan mengenai perbedaan teks masyora, dan ini kita bisa lihat melalui buku ini yang disebut Sefer HaChilufim. Jadi perbedaan teks mengenai masyora versi Ben Asher dan masyora versi Ben Naftali. Saya kira Pak Zuhro masih ingat ya ketika saya membahas mengenai teks masyora versi Ben Naftali dan teks masyora versi Ben Asher. Saya masih ada dua yang harus dikenal di antara mengkaji teks-teks masyora, tapi rata-rata kita hanya mengetahuinya versi Ben Asher. Ini belum lagi kalau dibandingkan. Ya, ini pemirsa yang punya koleksinya Samaria, bukunya Pak Ali juga ada tuh, disebutkan di bukunya Pak Ali yang Ismail dalam Mushaf Masyora Ben Asher dan Qumran. Di situ disebutkan ada keterangan mengenai Ben Naftali dan Ben Asher. Ya, betul. Ya. Dalam buku saya mengenai Ismail itu saya menjelaskan ada dua versi teks masyora, yakni versi Ben Naftali dan versi Ben Asher. Kebanyakan di antara kita hanya tahu versi Ben Asher. Ben Naftali kita tidak tahu. Tapi buku ini harus dibaca oleh banyak orang mengenai versi-versi itu, lengkap dengan perbedaan antara masyora versi Ben Asher dan versi Ben Naftali, lengkap dalam teks Ibrani di sini. Kalau yang ini lain lagi, ini antara teks masyora dengan teks Samaria, dijelaskan perbedaannya. Ya, nanti kita akan coba bahas. Oke, kita lanjut Pak Zuhro. Nah, kantor yang kebetulan ada di Birmingham, ya.
dan ada semacam informasi besar-besaran berkaitan dengan kajian manuskrip San'a ini, dan sudah diteliti oleh para ahli, dan lokasi ini menjadi pusat kajian manuskrip Quran tertua, terutama berupa yang dimaksud sebagai fragmen. Nah, yang bagian bawah itu ada fragmen-fragmen, sekitar ada 4 fragmen ya, yang diberikan contohnya di gambar itu membuktikan bahwa manuskripnya sampai hari ini masih dapat diakses, bisa dibaca, bisa diteliti oleh para ahli. Tapi harus paham mengenai teks yang dimaksud, yakni dalam huruf-huruf berbahasa Arab kuno waktu itu seperti apa. Nah, kebetulan saya dapat informasi dari kolega, ternyata pada tahun 2018 ya sudah cukup lama juga ya, Universitas Airlangga itu telah merintis riset manuskrip Quran ini yang disimpan di University of Birmingham tahun 2018 itu. Dan ini bisa dibaca, diakses melalui laman dari UNER sendiri, news.uner.ac.id ya, tahun 2018. Nah, ini berkaitan dengan studi banding perpustakaan di Birmingham dan Oxford sambil napak tilas sejarah ilmu fisika. Jadi yang datang ke sana itu mereka yang lebih pakar dalam hal ilmu fisika. Kalau ilmu fisika ini erat kaitannya dengan karbon C14. Karbon C14 itu berarti menguji validasi manuskrip ini memang benar-benar yang sezaman dengan masa sang tokoh ataukah tidak. Mereka lebih pakar. Kalau kita ini kan tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang bergerak dalam kajian ilmu fisika dan ilmu kimia, tapi mereka bisa membuktikan itu. Makanya salah satunya mengunjungi kajian manuskrip studies, khususnya berkaitan dengan Quran tertua yang ditemukan di San'a. Dan ini menjadi bagian dari koleksi dari University of Birmingham. Oke? Lanjut Pak Zuhro. Ini ada satu buku, salah satunya ya, bukan satu-satunya buku, salah satu buku hasil riset dari kajian ilmu kimia dan juga kajian filologi yang dilakukan oleh Asma Hilali. Judulnya jelas di situ, The San'a Palimpsest. Jadi the transmission of the Quran in the first centuries. Jadi ini merupakan kajian dari manuskrip San'a dan bagaimana transmisi Quran itu, penyalinan Quran itu terjadi, penulisan Quran itu terjadi pada abad pertama Hijri. Kalau abad pertama Hijri ini maksudnya sama dengan abad ke berapa? Ke-7 Masehi. Karena itu berkaitan dengan kehidupan zaman Nabi. Ya, kehidupan zaman Nabi. Dan silakan Pak Zuhro kalau memahami teks yang saya kutipkan pada halaman 20 dari buku ini, silakan dijelaskan. Bagaimana? Oh ya, dating ini subbabnya berarti ya? Ya, salah satu sebab. Analysis of RC14 was made of 2 samples of the parchment. The first dates the parchment to between 543 and 643. It's the Common Era. Yes. The other estimates the sample to between 433 and 599. Analisa RC14 karbon ini di RC itu radiokarbon ya? ya, radiokarbon. RC itu radiokarbon. Karbon 14, ya. Terbuat dari 2 sampel dari parchment atau manuskrip atau apa. Parchment ini berarti lembaran. Perkamen ya. Perkamen. The first dates the parchment to between. Yang pertama tertanggal atau terdeteksi bahwa parchment itu di antara 543 hingga 643 era biasa atau Masehi ya. Masehi itu berarti terdeteksi bahwa parchment itu di antara 543 hingga 643
era biasa atau Masehi ya. Masehi itu berarti Masehi sekarang Ya. 643. The other estimates yang satunya lagi diperkirakan sampelnya adalah antara 433 hingga 599 Masehi. The analysis made of the Stanford folio dated the lower text to the period before 671 with 99% probability. Analisa yang dibuat oleh Stanford folio bertanggal di lower text to the period before, di periode sebelum 71 dengan probabilitas 99%, before 661 di sebelum tahun 661 dengan probabilitas 95,5%, and before 646 with 75% probability, page 20. Dan sebelum 646 dengan probabilitas 75%. Ya, coba perhatikan dari kajian ilmu kimia. Ini yang mengkaji bukan orang filolog ya. Kalau berdasarkan data karbon C14, ini memang bidangnya orang-orang yang pakar di bidang kimia. Untuk membuktikan akurasi data manuskripnya itu sebenarnya ditulis pada zaman berapa, tahun berapa. Jadi berdasarkan karbon C14 itu mendeteksi adanya dua sampel atau potongan dari perekaman yang sedang diteliti. Data yang awal dari perekaman yang awal itu ternyata identifikasinya itu antara tahun 543 hingga 643 Masehi. Ini menarik sebenarnya. Bagaimana ya manuskrip yang ditemukan di San'a, ternyata ini kalau dikaitkan dengan kajian ilmu kimia, itu rentangnya itu antara tahun 543 Masehi sampai 643 Masehi. Kalau 643 Masehi, batas akhirnya, ini kan sebetulnya bicara mengenai batas awal dan batas akhir, ya. Kalau batas akhirnya 643 Masehi, pertanyaannya sekarang, Nabi wafat tahun berapa? Nabi kita wafat itu tahun 632 Masehi, ya. Saya ulangi lagi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, nabinya orang Islam, itu meninggal tahun 632 Masehi. Ya, 632 Masehi. Kalau manuskrip ini batas akhirnya berdasarkan karbon C14 diidentifikasi tahun 643, berarti jaraknya cuma berapa tahun? Dan bisa jadi manuskrip ini memang ditulis sezaman dengan masa kehidupan Nabi. Karena batas akhirnya 643 Masehi. Berarti sebelumnya Nabi masih sezaman dengan manuskrip tersebut. Atau kalau kita cermati berdasarkan batas awalnya itu 543 Masehi. Nah, kalau 543 Masehi, ini Nabi kan belum lahir. Iya kan? Nabi kita lahir itu tahun 571 Masehi. Tetapi akurasi data ini justru sampai pada tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Batas awalnya itu 543. Kalau 543, mungkin orang berkata, biasanya yang menjadi pertanyaan, ini bagaimana mungkin manuskripnya ini identifikasi awal, batas awalnya 543. Nabi umat Islam itu kan belum lahir. Berarti bagaimana status manuskrip ini? Kalaupun manuskrip ini diragukan bukan sebagai Quran, tapi mereka tidak bisa menafikan bahwa teks yang terkandung di dalamnya itu adalah pewahyuan yang diterima oleh Nabi. Justru yang lebih rasional itu adalah batas akhir. Batas akhir itu 643. Ini masuk kategori sezaman dengan eranya Nabi.
Selisihnya hanya sekian tahun saja. 632 dengan 643. Tidak terlalu jauh jaraknya. Atau kalau kita menggunakan perbandingan dari analisis yang lain, masih tetap menggunakan karbon C14, akurasinya itu, probabilitasnya itu sampai 99%. Coba bayangkan. Kalau probabilitasnya itu sampai pada tingkat akurasinya 99%, maka identifikasinya itu tahun 671 Masehi. Atau bila probabilitasnya itu 95,5%, ternyata diidentifikasi, ditulis pada tahun 661 Masehi. Kalau probabilitasnya menggunakan 95,5%, berarti selisihnya hanya jarak 29 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Lain dengan zamannya Musa tadi. Itu bukan bukan hanya 200 tahun, tapi 900 tahun lebih. Ini hanya jaraknya puluhan tahun saja. 29 tahun dengan probabilitas 95,5%. Atau kalau di probabilitas 99%, itu jatuhnya pada tahun 671 Masehi. Berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Pertanyaannya sekarang, adakah dokumen yang lebih bisa dipercaya selain dari teks Quran yang jaraknya hanya sekitar puluhan tahun, tidak sampai ratusan tahun? Siapa yang bisa meragukan teks ini dengan kajian karbon C14? Iya kan? Nah, coba kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh dari fragmen tadi ya. Coba perhatikan tuh. Apakah kalau kita baca fragmen dari teks Quran dari penemuan di wilayah San'a di Yaman, itu sudah dikenal tanda titik, tanda fathah, tanda kasroh, tanda dhammah. Ada tanda bacanya di situ? Tidak ada ya? Itulah bukti bahwa manuskrip ini memang menyatakan sebagai manuskrip tertua. Karena memang belum dikenal adanya tanda baca. Bukan berarti tidak bisa dibaca ya. Bisa dibaca, karena orang Arab itu meskipun tanpa ada tanda baca, mereka bisa baca. Bisa bedakan mana huruf ta, mana huruf fa, mana huruf ba. Bisa bedakan mana huruf jim, mana huruf ha, mana huruf ha. Bisa bedakan mana huruf fa, mana huruf f. Nah, coba perhatikan itu, yang ada tanda garis, apa itu seperti gelombang ya, seperti riak air itu. Setelahnya itu kan ada tulisan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tanda titik sama sekali. Dan itu kalau dikonfirmasi dengan bentuk tulisan Quran yang sekarang, itu tidak jauh beda. Kalau dibaca sama, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada tertulis Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sama bunyinya dengan versi yang tanpa tanda baca, tanpa ada titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya. Bunyinya sama. Artinya apa? Memang tidak ada sesuatu yang signifikan berkaitan dengan perbedaan sejak zaman abad ke-7 hingga abad ke-sekian, abad kita. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Semua terkonfirmasi dengan manuskrip Birmingham itu. Jadi umat Islam pasti berbangga karena satu-satunya komunitas keagamaan yang bisa mempertanggungjawabkan adanya teks suci yang sezaman dengan sang tokohnya, itu adalah Quran itu sendiri. Dan kita bisa lakukan kajian itu dengan membanding-bandingkan teks yang lain. Nanti saya tunjukkan secara jelas nanti kalau sudah di close slide-nya. Ini ada buku dokumen yang sangat begitu lengkap tebalnya. Ini khusus dokumen manuskrip San'a. Dokumen manuskrip San'a. Nanti saya tunjukkan. Jadi ini adalah hasil riset dari para ahli berkaitan dengan dokumen manuskrip San'a. Setebal ini kajiannya.
Jadi ada contoh-contoh foto-fotonya nanti ya. Nanti saya tunjukkan saja. Oke, lanjut Pak Zuhro. Oke, sudah selesai. Ini pengantar saja. Setelah itu bisa langsung tanya jawab nanti Pak Zuhro. Silakan Pak. Ya, baik, di ruangan sudah ada yang raise hand dari kritisi Omnivora. Baik, dipersilakan Pak atau Ibu ya, ini di sini. Mau open mic langsung atau boleh juga apabila menyampaikan melalui chat. Silakan. Ini sudah open mic rupanya. Silakan Pak atau Ibu. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih untuk undangannya. Selamat datang. Ya. Saya Karol. Saya berterima kasih diundang di kajian tentang kurang lebih sejarah penulisan Quran lah, kurang lebihnya itu yang saya lihat di undangan. Nah, pertanyaan saya langsung saja semoga ya, karena ini proses penulisan yang saya tanyakan adalah wadah atau materi di mana ayat-ayat itu ditulis. Artinya di kertas atau di mana, kalau saya tidak salah dulu pelepah kurma, daun, bahkan ada kulit. Karena di sini saya bertanya tentang ini karena saudara-saudara saya yang tulisannya atau Bible terjemahan barunya itu hingga kini penulisannya masih di kulit ya, walaupun hanya covernya ya, yang warna-warna abu-abu atau silver itu umumnya sekarang. Kalau dulu warna hitam, ada warna hitam, sekarang kebanyakan silver atau abu-abu atau ya ke perak-perakan itu terus terang masih, meskipun hanya dari segi cover, masih penulisannya dengan wahana kulit. Nah, bagaimana dengan Quran dalam proses penulisan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Ali. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus untuk memperkaya wawasan kita. Jadi kalau kita membaca berbagai hasil riset atau penelitian ya, salah satunya tadi saya tunjukkan bukunya Asma Hilali. Ini salah satu bukunya ya. Ini kajian yang cukup mendalam berkaitan dengan manuskrip-manuskrip yang diteliti, terutama yang ada di San'a. Jadi yang ada di San'a itu apa yang dimaksud sebagai media itu ada dari kulit binatang. Nah, sementara kalau menurut laporan di dalam kitab-kitab hadis ya, jadi laporan dalam kitab hadis, kita harus tahu laporan dari kitab-kitab hadis itu antara tahun 200 sampai tahun 300. Jadi lebih senior informasinya apa yang termaktub di dalam dokumen di San'a. Kalau menggunakan data mana yang lebih tua antara hadis dengan yang ada di San'a. Kalau dalam hadis itu bukan hanya medianya menggunakan yang dimaksud sebagai tulang, ada juga di daun, ada juga atau yang dimaksud pelepah kurma tadi, ada juga di kulit binatang. Jadi media yang dipakai pada zaman Nabi dan itu dilakukan oleh para sahabat itu bukan hanya ditulis di pelepah-pelepah kurma saja, tapi juga ditulis di kulit binatang, karena kulit binatang itu sebenarnya salah satu tradisi dari Timur Tengah, bukan hanya tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi memang mengenal tulisan di perkamen atau kulit binatang. Tradisi Arab juga mengenal perkamen, tradisi menyamak itu dijadikan sebagai media untuk menulis teksnya. Mungkin ini kita bisa hubungkan dari tradisi Islam sendiri ketika terjadi perjanjian pemboikotan antara orang-orang Quraisy dengan keluarga Bani Hashim. Itu dibuatkan tulisan dan itu ditulis di atas perkamen kulit binatang dan itu digantung di dinding Ka'bah.
Artinya apa? Ada konfirmasi bahwa apa yang ditemukan di San'a, yang ditulis di perkamen-perkamen itu, ternyata memang tidak jauh beda informasinya dengan tradisi Islam itu sendiri. Jadi sama seperti apa yang tercatat di dalam kitab-kitab hadis, sebagaimana fakta yang ditemukan oleh para ahli ketika melakukan riset manuskrip yang ditemukan di San'a atau di wilayah Yaman itu. Jadi sekarang masih bisa dibaca teksnya, dan itu dipelajari di kalangan tradisi orientalis barat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oh ya, saya nggak lupa tadi. Nah, ini salah satu dokumennya ya. Dokumen yang dipakai, media yang dipakai apa saja. Nah, ini salah satu contoh kajiannya seperti ini. Jadi dibahas per halaman. Jadi per halaman, kemudian dibuat bentuk huruf yang modern Arabnya seperti apa sekarang. Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan di sini. Nah, tuh. Jadi ini sebetulnya per halaman itu menjelaskan riset dari masing-masing halaman yang ada dalam perkamen tersebut. Tapi hanya khusus mengenai manuskrip di San'a. Nah, kebetulan yang menjadi bahan riset itu diidentifikasi sebagai mushaf yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya itu tercatat di situ nama dari teks Quran itu Ali bin Abi Thalib. Dan keterangan ini sebetulnya tidak jauh beda dengan tradisi Islam, karena memang yang mengajarkan pembacaan Quran di wilayah Yaman itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi nyambung. Apa yang ada di dalam dokumen Islam dengan fakta manuskripnya itu berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Ali bin Abi Thalib. Itu yang bisa saya jelaskan ya untuk sementara. Baik, sudah ada beberapa yang raise hand, namun sebelumnya ada pertanyaan yang ditanyakan Pak Maulana mengenai yang mau dibacakan dari kitab ulangan pasal 27 ayat 2 yang tadi, apakah ada yang mau dibacakan seperti itu? Oh iya, silakan Pak. Juga tadi ditampilkan ya teksnya yang Deuteronomi. Oh baik, ya. Bamidbar ya? Atau Deuteronomi? Sorry, Deuteronomi. Deuteronomi 27 ya. Ini ya. Ya. Mana ya? Kitab ulangan. Ini ya. Ya itu yang fragmen tadi. Betul. Di situ pada nomor kedua yang dilingkari merah itu ya? Yang dilingkari merah, kemudian dikonfirmasi dengan teks yang atas yang ditulis dengan tanda warna kuning. Nah, di situ dikatakan wahaya be'avrechem et hayyarden takimu et ha'avinim ha'elle asher anochi misafe et chem hayom behar aival wesadeta otam basid. Ya, jadi di situ tertulis Adhem Hayyom Behar Eval. Itu kalau teks masyorat, ya, teks masyoratnya berbunyi begitu. Adhem kepada kalian semuanya, Hayyom pada hari ini, Behar Eval di gunung Eval. Tapi kalau teks teks Samaritan itu bukan tertulis Behar Eval, tapi tertulis Behar Gerizim. Itulah bukti manuskripnya berbentuk fragmen, memang tertulis Behar Gerizim, yang ada tanda kotak merah itu. Itu fragmennya. Dan ini di Qumran. Jadi dua manuskrip itu, model bacaan itu ada bukti manuskripnya, ada bukti fragmennya. Dan itu sudah dijadikan bahan riset oleh seorang pakar dalam bahasa Ibrani, namanya Mark Solson.
Mark Solson. Bisa ditutup dulu Pak Zuhro, saya tunjukkan bukunya. Nah, buku ini mengkonfirmasi adanya dua teks di antara teks yang kita jumpai sekarang, terutama berkaitan dengan istilah tadi, Behar Eval dan Behar Gerizim, itu ada di sini. Yang pertama, ini disebutkan begini, the Torah, Jewish and Samaritan version compare a side-by-side comparison of the two versions with the difference highlight points by Mark Solson. Jadi ini merupakan Torah versi Yahudi dan versi Samaritan dibandingkan, dikomparasi, bersebelahan ya komparasinya itu, dan ditandai dengan blok tebal ya, dengan menggunakan blok tebal kata-kata yang berbeda. Dalam teks Ibrani ini tertulis Hatorah Girsa, ini ada tertulis Hatorah Girsa Yehudit Girsa Somronit Behazova. Jadi maksudnya Hatorah, yakni kitab Torah, Girsa Yehudit, versi Yahudi. Ini versi Yahudi. Girsa Somronit dan versi Somroni atau versi Samaria. Behazova dibandingkan. Jadi dua versi ini dibandingkan, dan ternyata betul perbandingannya itu teks-teks yang tidak sama itu ditandai dengan tanda huruf tebal. Salah satunya berkaitan dengan gerizim tadi. Itu sebagai bukti yang kita bisa baca ya. Saya kira demikian Pak Pura. Makasih Mas Yitro tadi sudah bacakan teksnya. Oleh Davar, mare. Baik. Kalau di manuskrip Dead Sea Scroll menyebutkan hal gerizim ini, berarti apakah perpustakaan di Gua Qumran ini, saya bilangnya perpustakaan karena di situ ditemukan beberapa ya. Nah itu berarti di sana memang yang gimana yang ngomongnya? Mereka ini pemiliknya dulunya apakah orang dari Samaria atau orang Yahudi, Pak Ali? Atau memang lintas ini aja itu hanya penyimpanan dokumen sehingga untuk dipakai siapapun atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang sampai sekarang masih misteri ya. Tapi kebanyakan, mayoritas maksudnya, mereka yang tinggal di kawasan Qumran itu diidentifikasi sebagai orang-orang Esene. Orang-orang Esene itu bukan orang Samaria, orang-orang Esene itu bukan orang Yahudi, tapi memang bagian dari Bani Israel. Ya, mereka melaksanakan hukum Torah. Tapi mereka ini tidak sepakat dengan pengangkatan pemimpin di Yerusalem, kemudian mereka mengasingkan diri ke kawasan Esene. Dan mereka menyalin kitab Torah itu dengan tradisi yang mereka warisi. Tetapi sekali lagi, mereka bukan orang Samaria, mereka juga bukan orang Yahudi. Tapi menariknya, di manuskrip Qumran itu ternyata banyak kedekatan dengan teks-teks Samaria. Sebagaimana teks yang termaktub dalam sebutan Septuaginta berbahasa Yunani, itu kalau dikonfirmasi banyak kedekatan dengan teks Samaria dibanding dengan teks Masorah. Ini perdebatan yang sampai sekarang belum selesai. Jadi antara Septuaginta bahasa Yunani, kemudian teks Qumran, kemudian teks Masorah, itu memang ada beberapa hal yang berbeda. Padahal dokumen yang paling tua, sekali lagi tadi, abad ketiga sebelum Masehi. Itu jaraknya 900 tahun dari zamannya Musa. Dan menariknya begini, kalau teks Masorah, versi Yahudi maksudnya, itu pewarisan transmisinya itu melalui Yosua. Sedangkan kalau orang-orang Samaria, transmisi pengetahuan Torah itu melalui Aharon, Hakohen, melalui Nabi Harun, saudaranya Musa. Nah ini perbedaan
cara pandang ya, dan itu dikonfirmasi dalam Pirkei Avot, dalam Masehet dari kitab Talmud. Itu kita bisa baca informasi itu bahwa orang-orang Samaria orang-orang Masyora itu merujuk pada Yosua. Saya kira demikian Pak Zuhra. Ya, baik. Ya, saya ada pertanyaan, namun kita dahulukan peserta yang ada di Zoom. Ini sepertinya ya aktif sekali ya. Terima kasih atas kehadirannya para pemirsa. Silakan Pak Yonatan Nandar, ini raise hand dari tadi. Silakan, ini ada urutannya, ada Pak Yonatan Nandar, ada Pak Reski dan Pak Ahmad Wakid. Nah, ini saya dahulukan yang teratas, Pak Yonatan Nandar. Dipersilakan Pak Yonatan Nandar menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moreh, saudara Abah Moreh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baruch Hashem, barakata Adonai Eloheinu melek haolam, innalhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Saya haturkan terima kasih kepada Moreh Profesor Ali yang telah mengundang sehingga saya bisa menyimak dari awal sampai dengan detik ini. Yang saya lihat, yang saya perhatikan semuanya ilmu, bahkan buat saya itu terharu dan tidak bisa mengatakan lagi, kecuali saya berharap anime kafe ata, Aufe Misfaha, Ladim, Hakul Beseder, Moreh Ani Yesli Sela. Saya mempunyai sebuah pertanyaan. Dengan kajian ini saya jadi semakin yakin bahwa betul sekali apa yang firman Tuhan katakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu Allah jaga dengan sebuah penjagaan yang sangat ketat. Kemudian saya juga semakin yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, mohon maaf ya, Moreh, saya terharu ini dengan kajian malam hari yang sangat berbahagia ini. Dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis biblos dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Di dalam Islam ini ada tradisi tentang sanad. Bahkan kalau di dalam kitab Mustalah Hadis kita mengenal dengan jarah wa ta'dil. Bagaimana sebuah hadis ini menjadi sahih dilihat dari periwayatannya. Ada hadis sahih berdasarkan periwayatan yang mutawatir, kemudian ahad, dan bagaimana apakah sanadnya bersambung atau tidak, bagaimana melihat perawinya atau perawinya ini adalah perawi yang dobit atau perawi yang siqah, kemudian ada juga ada tidak adanya syak, kemudian hal-hal yang lain yang kemudian menunjukkan betapa sistematisnya, betapa ketatnya ya penjagaan itu baru hadis, terlebih lagi dengan Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita membandingkan serta mendengarkan penjabaran dari Moreh, tadi dikatakan bahwa manuskrip tertua dari Tanakh Torah Nevi'im Ketubim itu adalah 3 tahun sebelum Masehi, ya, bukan sebelum itu Moreh ya. 300 tahun sebelum abad ketiga. 300 tahun sebelum Masehi. Yang mana itu ditemukan adalah sebuah manuskrip, bukan autografa atau naskah aslinya, yang kemudian tidak diketahui siapakah penulisnya, bagaimana track record penulisnya. Sedangkan di dalam Islam itu kan jelas ada, karena di dalam Islam itu ada budaya oral, lisan. Sedangkan di dalam mereka itu apakah ada juga budaya oral atau budaya lisan yang kemudian berkembang dengan sebuah ilmu, diteliti berdasarkan atau jarh wa ta'dil, bagaimana si perawi dan apakah sanadnya ini bersambung atau tidak, apakah ada semacam itu. Kemudian apabila kita berbicara tentang perjanjian baru, kodeks tertua itu adalah kodeks Sinaiticus. Ini ilmu yang saya dapat dari Moreh Reski ketika pembekalan berdebat dengan Pak Dr. Muriwali. Itu 329 Masehi. Kodeks itu sinonim buku sebagai pemaparan tadi Moreh Profesor Ali. Sedangkan buku itu jauh sekali
disusun atau terbentuk dan terciptanya 329 Masehi, yang ditulis berdasarkan papirus yang tidak dimengerti asal-usulnya, siapa penulisnya, tidak sebagaimana hadis ada jarah wa ta'dil. Papirus tidak diketahui siapa penulisnya, karena papirus itu seperti potongan kertas ya, Moreh ya, kalau tidak salah. Kemudian tadi disinggung sedikit tentang perkamen, fragmen yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu bagaimana mungkin kemudian sebuah kodeks Sinaiticus yang kodeks Muhammad yang tertua itu kodeks Vatikanus ya, Moreh ya, kalau tidak salah 329 Masehi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dari kedua perbandingan antara Al-Quran yang kemudian sekarang ditemukan manuskripnya sebagaimana yang tadi dijelaskan tentang Syana, dengan Biblos yang hanya mengacu kepada manuskrip, yang manuskrip itu sendiri tidak jelas juntrungannya, dalam arti tidak ada sanad, tahu siapa penulisnya, papirusnya segede apa, lalu bagaimana perbandingan antara perbandingan dengan sistem atau sebuah tradisi Islam dengan tradisi mereka. Karena apa yang selalu mereka pertanyakan itu adalah manuskrip ketika berdebatan. Manuskrip. Ketika kita tanya balik, bagaimana track record penulisnya atau sistem jarah wa ta'dil, mereka memang tidak mengenal dengan sistem ini. Apakah dari kedua komparasi ini membuktikan seperti apa yang saya tadi katakan, Moreh, bahwa ini adalah sebuah manifestasi dari Al-Quran, surat Al-Hijr dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 79 mengatakan bahwa Biblos telah dipalsukan. Kemudian Al-Quran surat Al-Hijr telah dibuktikan bahwa Al-Quran ini terjaga dengan sistem oral, dengan sistem sebuah konsep, sebuah tradisi Islam tentang sanad dan perawi. Kemudian sedangkan Biblos tidak ada perawi. Mohon maaf, saya juga ini mungkin pertanyaan ini terlalu bulat, tapi saya ingin mendapatkan sebuah pemaparan antara komparasi tradisi Islam dengan tradisi Kristen atau Yahudat yang tidak mengenal sistem sanad, terlebih dengan kekristenan. Begitu, Moreh. Mudah-mudahan dipahami pertanyaan saya, Moreh. Ini sebuah yang sangat menggembirakan dan menyenangkan bisa menyimak dari awal sampai akhir. Saudara Moreh. Ya. Nah, tradisi yang ada di Islam tentang sanad dan lain-lain yang untuk membuktikan validitas sebuah teks dan medianya. Silakan Pak Ali. Ya, saya kira itu pertanyaan yang cukup rasional sebagai seorang peneliti terutama. Kalau kita berpatokan pada teks Quran sebagai dasar untuk kita berpikir, dan tentu saja sebagai seorang Muslim saya kira semua begitu. Kalau Quran berkata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Ini adalah pernyataan teologis. Ini pernyataan teologis, pernyataan pewahyuan yang tentu saja ini sifatnya sakral. Saya kira tidak ada seorang pun Muslim yang menolak ayat ini bahwa Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga. Tapi sekali lagi, ini konteksnya konteks teologis. Pertanyaannya begini, kalau itu diklaim sebagai pernyataan teologis, mana buktinya sekarang? Apakah bisa dikonfirmasi? Kalau seandainya tidak bisa dibuktikan bahwa Quran terjaga, berarti apa yang dikatakan Quran tidak tervalidasi. Kita mungkin agak sedikit bingung. Kalau seandainya Quran menyatakan demikian dan tidak tervalidasi, yang salah itu Qurannya atau memang buktinya tidak ada? Kalau saya sebagai seorang berpikir secara akademis, saya harus bisa menemukan bahwa data itu pasti ada. Masalahnya kita rajin mencari data itu tidak, karena apa yang dikatakan Quran itu pasti datanya ada.
Jadi bukan sekedar wahyu, ada data validitasnya. Dan itu di luar Quran. Dan ternyata betul apa yang dikatakan Quran bahwa Quran itu diturunkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Allah tabaraka wa taala masih menyimpan data itu dalam tanda kutip berupa fragmen yang sekarang tersimpan di Birmingham University. Dan itu salah satu bukti yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Data bahwa penjagaan Quran masih ada pada abad ke-7 di era awal Islam sampai sekarang masih ada. Siapapun boleh meneliti. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan klaim teologis lagi, tapi sudah bersifat kajian akademik. Kalau klaim teologis itu berbunyi demikian, silakan saja. Tapi bukti manuskripnya ada tidak? Kalau tidak ada, berarti ini hanya klaim saja. Tetapi kalau ada manuskripnya, berarti bukan sekedar bahwa Quran tervalidasi, bukan sekedar klaim teologis. Bisa dibuktikan melalui pembuktian manuskripnya. Itu satu. Kalau misalnya ada informasi bahwa Quran diwariskan melalui sanad, itu memang benar. Tetapi pembuktian melalui sanad itu sesuatu yang unik dalam tradisi Islam. Tradisi oral masih terjaga, tapi meskipun oral ataupun lisan itu ada catatannya. Makanya setiap perawi itu ada catatan yang dia punya. Dan itu sampai sekarang masih kita bisa lihat misalnya manuskrip Wahab bin Munabbih. Itu muridnya langsung dari Abu Hurairah. Abu Hurairah muridnya Nabi Muhammad SAW. Manuskripnya sampai sekarang masih ada. Artinya tidak jauh jaraknya dibanding tapi dengan itu masih tertata rapi. Dan uniknya, apa yang ditulis oleh Wahab bin Munabbih, kemudian itu muridnya dari Abu Hurairah, ternyata sanad dari Abu Hurairah melalui Wahab bin Munabbih itu terkonfirmasi dalam kitabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad Ahmad. Padahal Musnad Ahmad ini musnad yang sangat begitu lengkap mengkompilasi dari data-data sebelumnya. Dan dari Musnad Ahmad ini nanti ditelaah ulang oleh Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari muridnya dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi ini ada transmisi yang terus-menerus menyambung menjadi satu. Imam Bukhari dari Imam Ahmad mengkompilasi dari datanya Wahab bin Munabbih. Nah, jadi sekali lagi, secara sanad terbukti, secara manuskrip juga terbukti valid. Ini tradisi Islam. Lalu bagaimana dengan Yahudi? Tradisi Yahudi itu sebenarnya juga mengenal sanad. Sekali lagi, tradisi Yahudi itu mengenal sanad. Dan itu terkonfirmasi dalam kitab Talmud. Jadi Rabi ini muridnya Rabi siapa, muridnya Rabi siapa, muridnya Rabi siapa. Kitab Talmud Bavli dalam Masechet yang disebut Pirkei Avot itu disebutkan Musa kepada orang-orang yang memiliki otoritas itu ada semua. Tetapi masalahnya itu jaraknya sangat itu panjang sehingga ada perbedaan-perbedaan itu memang faktanya demikian. Sebagaimana yang saya contohkan tadi soal Behar Eval dengan Behar Gerizim. Ini tradisi Yahudi. Lalu tradisi Nasrani seperti apa? Kalau menurut tradisi gereja Ortodoks, mereka juga mengenal sanad. Tapi apakah benar sanadnya itu sambung menyambung dan terkonfirmasi dalam dokumen? Ini tidak selengkap data dari Islam dan tidak selengkap datanya dari pihak Yahudi. Makanya tadi kalau misalnya dikatakan Kodeks Vatikanus atau Kodeks Sinaiticus itu dari mana asal usulnya tidak bisa dikonfirmasi. Atau lebih sederhana begini, Injil Lukas misalnya, Lukas menulis Injilnya itu kan ada semacam preambul ya. Lihat aja yang bagian awal itu ada preambul. Setelah melakukan penyelidikan kesekian kalinya, ada teksnya ya, agak lupa, sebentar baca aja daripada saya salah.
Di dalam Injil Lukas itu kan ada indikasi bahwa itu berdasarkan tradisi sanad sebenarnya. Ada indikasi ke sana. Saya bacakan saja. Di dalam Injil Lukas di bagian awal itu ada preambul begini. Sesungguhnya banyak orang sudah berusaha menulis kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kisah itu disampaikan kepada kita oleh orang-orang sejak semula telah melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa-peristiwa itu dan juga telah menjadi pemberita firman. Aku sendiri telah memeriksa semuanya dengan teliti dari awal. Maka sekarang, Tuan Theophilus yang mulia, aku berkenan menulisnya lagi dengan teratur untuk Tuan. Ini ada indikasi mengenai sanad sebenarnya. Tapi di sini sanadnya itu majhul. Kalau bahasa kita. Sanadnya majhul itu apa? Lukas menerima berita itu dari mana? Tidak disebutkan namanya. Siapa orang-orang yang telah memberikan informasi kepada Lukas? Tidak ada penjelasan. Di dalam teks ini tidak ada penjelasan. Jadi kalau bahasa Islamnya dari ilmu hadis, sanadnya itu orang-orangnya, rijalnya itu majhul, tidak dikenal. Nah, dalam tradisi Islam itu dibedakan. Kalau misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa, namanya tercantum. Dan itu diteliti. Nama-nama ini orangnya majhul atau tidak? Orangnya itu dhabit atau tidak? Ini kategori hadisnya mutawatir, sahih atau dhaif atau maudhu. Itu semua ada penjelasan. Dan itu bisa dibaca dalam kitab Rijalul Hadis. Misalnya kita bisa baca dalam kitab kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan saya kira itu sangat penting untuk kajian ilmu hadis. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu memang banyak, bukan banyak tapi banyak kalau bahasa saya itu. Ada yang kategori mutawatir, ada yang kategori sahih, ada yang kategori hasan, ada yang kategori dhaif, ada yang kategori maudhu. Semua itu ada hadisnya. Dan dalam tradisi Islam, hadis-hadis itu tidak pernah dimarginalkan. Hadis itu tetap tercatat dan diberikan komentar. Kita tidak pernah mau menghilangkan hadis sekalipun hadis itu dhaif. Tetap dicantumkan, hadis maudhu juga tetap dicantumkan, diberikan komentar. Ini perawinya bermasalah karena ini, karena alasannya ini, karena alasannya itu. Ada. Saya kira itu sudah dikaji dalam tradisi Islam, sangat begitu lengkap. Nah, kalau tradisi Kristiani memang orangnya kebanyakan majhul, tidak jelas dari mana Lukas mendapatkan itu. Memang kalau kita baca dokumen Bapak Gereja, Lukas itu muridnya dari Santo Paulus. Ya, ada informasi itu. Lukas murid dari Santo Paulus. Masalahnya, Santo Paulus muridnya siapa? Diklaim sebagai muridnya Yesus. Tapi apakah itu murid pada saat face to face sebelum peristiwa kebangkitan? Tidak ada penjelasan. Jadi apakah masuk kategori majhul atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu biarkan menjadi bagian dari tradisi Kristiani untuk mempertanggungjawabkan itu. Tapi kalau Markus itu muridnya dari Petrus. Petrus muridnya dari Yesus Kristus. Itu ada sanad seperti itu. Tapi masalahnya, apakah ini sampai nyambung, bisa tervalidasi secara akurat? Nah, itu menjadi bagian dari tradisi Kristiani yang tentu saja tidak mudah untuk melacak sanad. Dan saya kira kita semua harus peduli mengkaji itu. Karena manuskripnya, kalau seandainya itu dari siapa, itu ada penjelasan, disebutkan namanya. Tapi ternyata nggak ada penyebutan nama. Saya kira itu ya. Satu sedikit aja, More. Boleh nggak, More? Ya. Sedikit. Nah, Kodeks Vatikanus tertua 329 Masehi. Ini kan tentu jaraknya sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh. Yesus, begitu ya. Dan kemudian tanpa sanad, meskipun tadi mazhul dan mardud ya tertolak begitu, karena tidak jelas asal usulnya, bagaimana perawinya, apalagi melihat kedobitannya, kesikohannya, ada sat, tidak ada sat, ada syak atau tidak ada syak gitu ya. Kemudian ketika mereka menjadikan kodeks, yang mana kodeks itu mengacu kepada papirus, perkamen, dan fragmen, ada tidak sebuah kajian yang kemungkinan mereka itu telah mengedit, memotong,
mengubahnya sebagaimana yang saya tahu tentang critical text. Bagaimana Wordsworth, mohon maaf, ucapan bahasa Inggrisnya mungkin salah, keliru. Ada juga Desiderius Erasmus yang kemudian menciptakan Textus Receptum, di mana di situ saya melihat dari Sarapan Pagi Biblika memang terjadi penambahan, penghapusan, kemudian pengurangan. Itu terkonfirmasi dari pemaparan yang saya temukan di websitenya Ibu Rita Wahyu Sarapan Pagi Biblika. Nah, apakah ada di dalam pembukuan atau pengkodekan Kodeks Vatikanus, Sinaiticus, dan kodeks-kodeks lainnya itu ada kemungkinan untuk merubah, menambah, atau menghapus, di mana di situ tidak ada sanad seperti yang termaktub di dalam tradisi Islam. Demikian, Moreh, Saudara Ba, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini ada kajian khusus di antara para ahli berkaitan dengan Kodeks Sinaiticus. Khusus berkaitan dengan Kodeks Sinaiticus itu seperti apa, dan betul kalau dikaitkan dengan tradisi sanad itu sanadnya majhul, orangnya tidak dikenal. Dan kalau berkaitan dengan kajian ini sudah banyak para ahli. Ini baru salah satu di antara ahli yang mengkaji mengenai Kodeks Sinaiticus oleh Parker. Dan ini buku diterbitkan British Library. Ini British Library ya, bukan penerbit abal-abal nih. Ini penerbit dari Inggris ya, British Library. Dan saya kira ini sangat penting untuk dibaca oleh para ahli, karena kita bicara mengenai ada semacam subjudul di sini. Subjudulnya cukup menarik. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Moreh. Nah, jadi bagaimana para redaktur itu melakukan koreksi terhadap teks-teks tersebut, disebutkan di sana. Jadi ada semacam pengoreksian, ini ada penambahan, yang ada pengurangan, kan di sini. Masya Allah, betul berarti Quran. Jadi ini saya kira penting untuk mengkaji teks yang dianggap paling tua di antara teks PB yang disebut sebagai Kodeks Sinaiticus. Jadi the story of words oldest Bible. Jadi ini mengenai kisah Bible yang paling tua yang ditemukan ya. Ini saya kira penting dibaca. Dapatnya di mana, Moreh? Bisa dapat? Dapatnya ya, bisa di Amazon, banyak di Amazon. Masya Allah. Itu Kodeks Vatikanus belum, itu baru belum. Ini baru Kodeks Sinaiticus. Masya Allah. Terima kasih, Moreh, Saudara Ba. Ya, terima kasih bukunya juga. Bisa Ismail bin Abraham selalu saya baca, Moreh. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin ini waktunya sudah jam berapa ya? Pak Gua? Silakan. Ya, maaf. Saya baru cuci tangan. Iya. Baik, ya masih ada pertanyaan lagi dari Pak Reski dan Pak Ahmad Wakid. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Namun Pak Sugi Kristologi. Tidak jadi Pak Sugi. Urutannya adalah Pak Reski dulu ya. Silakan Pak Reski. Terima kasih Pak Sukro, dan juga pertanyaan saya untuk Pak Ali. Kebetulan tadi yang dibicarakan juga teks Qumran ya, ada teks Qumran dibicarakan. Nah, kebetulan saya sendiri secara pribadi belum pernah mempelajari teks Qumran karena tidak memiliki sumbernya. Dan ini yang ingin saya pertanyakan, isu beredar ya di lapangan, konon teks Qumran itu otentik 1:1 sama persis dengan teks Septuaginta. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan. Nah, cuma saya sempat melihat sebuah foto, Pak Ali, yang menunjukkan, kalau nggak salah itu pun informasi awalnya dari Pak Ali dan saya kembangkan, ketika ulangan berapa ya, saya lupa itu, yang tertulis di situnya Benai, kalau di itunya ini Theos, menggunakan kata Theos, sedangkan di dalam Qumrannya tertulis Elohim, tertulis di sana Israel, seperti itu. Benai Israel dengan Benai Elohim di sana. Ada perbedaan itu. Namun isu di luar
mengatakan bahwa teks Qumran dengan teks Septuaginta itu sama persis gitu kan. Itu yang pertama Pak Ali. Lalu yang kedua pertanyaan saya mendapat waktu itu kebetulan mengikuti sebuah trilogi ya, trilogi yang diadakan oleh salah satu kampus Universitas Islam yang salah satu pembicaranya Pak Bambang Nursena, yang saya sendiri belum juga mempelajari Samaritan teks ya, ya baru tahu saya Mesorah gitu. Saya belum berani bicara terkait Samaritan karena saya belum pernah mengkaji teks itu secara keseluruhan. Di sana beliau mengatakan bahwa Mesorah teks dengan Samaritan itu hanya berbeda cara pembacaan, tapi sedikit juga saya melihat beberapa ayat ada perbedaan seperti Moriah dengan Hamorah di sana itu berbeda tempat tentunya, berbeda lokasi yang saya tahu seperti itu, pengetahuan saya. Nah, saya mohon konfirmasi juga dari Pak Ali, ini beneran sama antara Septuaginta dengan Qumran ataukah ada perbedaan? Lalu dengan Mesorati hanya berbeda pembacaan, pelafal, ataukah memang berbeda konten? Seperti contoh kan ada dalam Al-Quran Hafiz dan Waras. Seperti ada dalam salah satu surah, dalam surah Al-Hadid. Di sana dikatakan fa innallaha huwal ghaniyul hamid di dalam Hafiznya. Kalau dalam Warsnya fa innallaha ghaniyul hamid. Secara esensi pemaknaan itu tidak ada perbedaan. Karena cuma perbedaannya satu pakai kata dia, yang satu tidak ada kata dia. Tapi secara pemaknaan Allah maha kaya dan maha terpuji. Baik itu di Wars maupun Hafiz. Maupun ada kata huwa maupun tiada kata huwa. Nah mungkin itu saja pertanyaan saya Pak Ali dari 3 itu. Terima kasih Pak Ali. Baik, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi, kalau tadi saya sempat menyimak yang bagian akhir, itu belum saya sampaikan. Nanti suatu saat kajian follow up ya, kajian to be continue. Dalam Quran itu memang antara Warash dengan Hafiz, yang satu ada pakai fa innallaha huwa, yang satu tanpa huwa. Jadi ada Allah, kemudian ada huwa, yang satu hanya Allah saja tanpa huwa. Itu memang ada. Hal seperti ini tidak hanya di Quran, tapi dalam teks Masyora dan teks Samaria juga muncul hal seperti itu. Nah, masalahnya bagaimana cara memahami keduanya? Kasusnya kan sama. Tapi bagaimana cara memahami keduanya? Kalau pihak-pihak yang tidak sepakat bahwa Quran itu dijaga keasliannya, lalu bagaimana dengan apa yang termaktub dalam kitab teks versi Masyora dengan versi Samaria? Padahal kasusnya sama. Kita akan menggunakan pisau yang sama dengan teks yang berbeda. Tapi harus kesimpulannya sama. Tidak boleh kesimpulannya berbeda. Itu nanti suatu saat saya akan bahas secara khusus itu ya. Tidak saya bahas dalam forum ini. Nah, berkaitan dengan masalah teks Masyora, banyak kedekatan dengan teks Peshitta itu memang iya. Tapi kalau teks Samaritan banyak kedekatan dengan teks Septuaginta itu memang bisa dikatakan 80%. Jadi Septuaginta Yunani abad ke-3 sebelum Masehi ya, dengan teks Samaritan itu memang kedekatannya sangat terkoneksi. Sedangkan kalau teks Masyora banyak perbedaan. Jadi bukan sekedar perbedaan bacaan di sini, tapi sampai pada perbedaan konten. Makanya dibandingkan versi Masyora dengan versi Samaria. Sampai sedebal ini nih hanya bicara mengenai Torah. Dan warna yang gelap, yang hitam-hitam itu menunjukkan adanya perbedaan bukan hanya satu kata, dua kata, tapi banyak kata. Saya ambil contoh ya, misalnya, bentar. Karena di sini sangat begitu rigid. Huruf per huruf itu dibandingkan. Ini pekerjaan besar sebenarnya. Yang dibandingkan bukan hanya per frase, bukan hanya per kalimat, bukan hanya per kata, tapi per huruf di sini yang dibandingkan. Bentar, saya tunjukkan saja.
Nah, sampai pada data seperti ini. Ada teks yang kosong, dan satunya lagi teksnya lengkap. Kalau yang kosong di sini itu teks versi Masora. Sedangkan teks yang versi Samaria lengkap. Makanya di situ ada yang dikosongi, yang satunya lagi ada yang teksnya penuh ditulis dengan huruf tebal-tebal. Ini membuktikan bahwa teks Masora dan versi Samaria, Masora dan versi satunya lagi Samaria itu memang tidak sama persis. Jadi kalau ada klaim misalnya dari Bapak Efraim Barnaba Bambang Nursena bahwa teks Masora dan versi teks Samaria itu hanya beda bacaan, bukan beda konten, ya sebenarnya itu bukan jawaban yang tepat. Tapi ini sebenarnya harus bisa dibuktikan. Faktanya bedanya seperti tadi. Jadi bukan sekedar beda bacaan. Kalau beda bacaan misalnya wa auso biha dan wawaso biha itu hanya varian bacaan. Tapi di sini bukan varian bacaan, memang beda konten, isinya memang beda. Sebagaimana Hamoreh dengan Hamoriyah tadi. Gerizim dan Ebal itu kan bukan beda varian, tapi beda konten. Karena antara Gerizim maknanya beda dan lokasi gunungnya itu beda. Tidak sama lokasinya. Tidak sama. Jadi kalau dikatakan hanya merupakan varian atau nama lain, mungkin orang mengatakan begini, Su'aib dengan Rahel dengan Yitro itu orangnya satu. Tidak, itu hanya sekedar istilah nama yang berbeda, tapi personnya sama. Ya. Tapi kalau kasusnya Moreh dan Moriyah atau Gerizim dan Ebal, itu lokasinya memang berbeda, tempatnya berbeda, bukan satu lokasi memiliki dua nama, bukan itu. Jadi kalau dikatakan varian bacaan, ya bukan varian bacaan, itu beda konten, beda isi. Jadi kita buka-bukaan secara jujur ya, tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau itu varian bacaan, katakan varian bacaan. Apakah dalam Quran ada varian bacaan? Ada. Saya membuktikan itu. Ada wawasobiha, ada ausobiha. Kemudian ada lagi versi-versi yang lain. Nanti suatu saat saya akan kaji juga. Dan mungkin kita harus siap untuk membedah itu semua. Makanya itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Bukan varian bacaan, tapi itu merupakan beda konten. Kalau kita bicara mengenai Masora ataupun teks Samaria. Saya kira itu Mas Rizky ya. Terima kasih Pak Ali atas jawabannya. Ya. Baik, kita menuju ke urutan penanya berikutnya, Pak Ahmad Wakid. Dipersilakan Pak Ahmad Wakid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah baik, Ustaz Ahmad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu fil umuri dunya wa dinil haq. Ustaz, saya ingin sedikit mempertegas untuk penanya yang pertama tadi yang menanyakan tentang penulisan Al-Quran, apakah di pelepah kurma, di tulang-tulang, kemudian di kulit-kulit ya. Kalau tadi Ustadz Ali sudah memaparkan bahwa manuskrip Quran yang ada di Son'ah ditemukan itu sekitar tahun mulai dari 671, 661, 646, artinya di zaman-zaman Rasulullah manuskrip itu sudah ditemukan. Berarti Al-Quran diperkirakan sudah ada, begitu ya Ustadz ya? Iya, benar. Kemudian kalau kita melihat manuskrip yang sebelumnya yang ditulis tadi, Yonatan Andar juga menyebutkan papirus di Mesir. Papirus itu sebetulnya seperti kertas yang dibuat dari semacam tumbuh-tumbuhan. Itu di Tiongkok ada itu. Kemudian pada abad pertama Tiongkok memproduksi kertas dengan kapasitas yang sangat tinggi dan diproduksi dari bambu.
Itu di abad pertama. Sedangkan Rasulullah lahir di abad ke-6. Jadi kira-kira 500 tahun setelah Rasulullah. Kemudian untuk mempertegas ini, saya ingin cuplikan di satu ayat di surat Al-An'am, walau nazalna 'alaika kitaban fi qirtasin, saya ulang sekali lagi, fi qirtasin falamasuhu biaidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa syihrun mubin. Jadi kertas sebetulnya sudah disebut di dalam Al-Quran. Dan kalau kita melihat di beberapa hadis, itu Arab Saudi sudah ada hubungan dengan Cina. Makanya terlepas dari hadis itu dhaif atau apa, ada hadis-hadis yang menerangkan tentang Cina. Talabul ilmi walau bisain. Jadi ini saya minta pendapat Ustadz Ali yang tentang hal ini. Apakah benar bahwa Quran ini ditulis di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu? Kalau tadi dikatakan kulit itu sebagai sampul, mungkin juga. Jadi mohon petunjuknya Ustadz. Saya pikir dari saya itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang juga menggelitik saya. Memang secara istilah, secara kata, di dalam Quran ini menarik. Karena muncul kata kirtas. Dalam Quran itu muncul kata kirtas hanya sekali. Dan kalau kita mempelajari apa makna kirtas, itu sama dengan makna mushaf. Sama dengan makna sifr, asfara. Kalau dalam Quran muncul kata asfara, artinya lembaran-lembaran. Yang dimaksud di situ adalah lembaran-lembaran yang merujuk pada kitab Torah. Karena kalau dalam bahasa Ibrani juga menyebut shofarim. Sedangkan penulisnya disebut soferin. Nah, ini saya kira tidak mungkin dipisahkan dari kajian kebahasaan dalam konteks tradisi Timur Tengah. Antara kata asfara dalam Quran, yang konteksnya bicara mengenai kaum Yahudi, ternyata dalam bahasa Ibrani disebutkan istilah sefarim, penulisnya disebut soferin. Kalau ini kita hubungkan dengan istilah khas dalam Quran, yakni kata kirtas. Untuk kasus kata kirtas, saya belum menemukan manuskrip yang bahannya dari kirtas dalam tanda kutip. Apakah kirtas yang dimaksud itu kirtas yang terbuat dari bahan pohon bambu ataukah bukan? Ini menjadi perbincangan para ahli. Jadi apakah yang dimaksud dalam istilah kirtas yang termaktub dalam Quran itu maksudnya sama dengan kirtas atau kertas menurut pemahaman kita ataukah tidak? Tapi yang jelas itu maksudnya bahan penulisan pada masa itu. Artinya bahan penulisan itu atau istilah tersebut, yakni kirtas, sudah eksis dalam konteks tradisi Timur Tengah. Tapi bahannya yang sampai kepada kita itu belum ada manuskripnya. Tapi kalau sama, yang bahannya itu yang kita kenal dari kulit domba, itu memang sudah dipakai pada zaman Nabi. Dan sudah dipakai pada zaman generasi sahabat, dipakai pada masa generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ternyata yang ditemukan di San'a itu bahannya dari sama itu, atau dari kulit binatang. Yang orang Yahudi menyebutnya dengan istilah sefarim. Jadi sefarim itu bahannya dari kulit domba. Dan itu yang sampai sekarang tersimpan di Birmingham University. Memang sekali lagi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wahid, bahwa menurut kabar dari informasi hadis, Nabi itu ketika menerima wahyu, banyak para sahabat itu mencatat dari media bahan penulisan yang berbeda. Ada dari pohon kurma, ada di atas tulang-tulang, ada yang di atas apa yang dimaksud dengan sebutan kirtas atau sama itu kulit binatang. Cuma yang bahannya kirtas ini kita belum bisa menemukannya hingga sekarang. Tapi kalau
sama, masih ada. Dan itu terbukti dari manuskrip Sona. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab untuk Ustadz Wahid. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Pak Karol tadi. Namun mohon maaf Pak Karol, saya berikan kesempatan dulu untuk penanya berikutnya ya Pak ya. Karena kita berikan juga kesempatan bagi yang belum bertanya. Baik, berikutnya adalah dari Ibu Rifa. Silakan Bu Rifa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan kali ini bertemu dalam ranah Zoom ini mengambil ilmu sebanyak-banyaknya kalau bisa, Masya Allah. Terkait tentang qiraat tadi, sejauh yang saya pelajari, Ustadz Ali, di sini kita mengenal qiraat ini bukan sesuatu yang diadakan setelah Rasulullah wafat. Umat Islam paham betul itu, bahwa yang namanya qiraat, perbedaan qiraat ini divalidasi. Ada sanadnya, artinya kualifikasi tentang qiraat ini menurut para ulama sudah ditetapkan, standarnya itu ada, itu tidak boleh melenceng dari mushaf Utsmani. Kesesuaiannya dengan salah satu mushaf Utsmani harus jelas, kemudian kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, dan juga kemutawatirannya atau kesahihan sanadnya. Nah, yang sekarang menjadi syubhat terbesar itu yang sering saya lihat di sosial media, di platform TikTok ataupun YouTube, di mana teman-teman kita di luar Islam, terkhusus buat teman-teman kita Nasrani ataupun Kristen, membawa syubhat bahwa Al-Quran itu berbeda, lalu menyandingkan dengan perbedaan yang terjadi di dalam kitab mereka. Contohnya, kalau kita bisa lihat seperti silsilah Yesus, Matius dengan Lukas, itu kan bukan perbedaan varian baca ya, tapi memang ada perbedaan. Kemudian ada perbedaan kejadian kematian Yudas di dalam dua kitab, itu kan berbeda alur cerita, bukan varian baca. Kembali lagi seperti itu kita harus tegaskan. Nanti kan pertanyaannya, sebelumnya saya prolog dulu, kalau qiraat ini memang ada perbedaan, memang Ustadz Ali, tapi sejauh yang saya pelajari bahwa tidak ada kontradiksi pemaknaan perbedaan ini, karena khawatirnya teman-teman kita Kristen atau Nasrani ini memaknai yang namanya perbedaan mesti bertentangan, tapi tidak semua yang namanya perbedaan itu bertentangan, gitu kan. Nah, pertanyaan saya di forum ini, semoga saya mendapatkan jawabannya. Apakah di tradisi teman-teman kita Kristen Nasrani dalam masalah kodifikasi atau kanonisasi itu mereka memiliki standar, dalam artian acuan mereka itu menentukan kitab mana yang benar firman Tuhan atau apa itu dari mana? Itu pertanyaan saya selama ini. Nah, satu itu. Yang kemudian, apakah mereka juga memiliki tradisi seperti kita, yang kalau orang Yahudi tadi sudah Prof katakan bahwa mereka memiliki tradisi lisan atau bersanad, dan itu tertulis secara tertulis, ada datanya. Nah, tentang perbedaan yang terjadi di teman-teman kita Kristen ini, mereka itu memiliki tokoh tidak yang memang dijadikan acuan, dialah yang menjadikan Bible ini bahwa ini benar, ini tidak, atau ini bagaimana. Apakah mereka punya tentang kaidah keilmuan seperti itu, Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada dua pertanyaan yang diajukan tadi. Yang pertama, mengenai apa itu qiraah. Yang kedua, standar untuk menentukan kitab itu atau tulisan tersebut wahyu atau bukan. Saya jawab melalui pembahasan yang pertama dulu, yakni masalah qiraah. Nah, kategori istilah qiraah seringkali disalahpahami oleh mereka di luar Islam. Kalau qiraah itu secara sederhana bacaan alternatif yang memang direkomendasi atau divalidasi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi boleh dibaca misalnya wa auso biha atau boleh dibaca wa waso biha. Kedua-duanya itu sampai sekarang masih dipraktekkan dalam dunia Islam. Dibaca di antara dua pilihan itu. Dan memang
itu semua berasal dari Nabi. Contoh yang lain misalnya, hal ataka haditsu Musa. Sedangkan varian bacaan yang lain menyebutnya hal ataka haditsu Musa. Jadi kedua-duanya itu bisa dipraktikkan dalam pembacaan Quran. Artinya apa? Sanad pembacaan tersebut, mata rantai cara pembacaan redaksi Quran tersebut dikonfirmasi melalui generasi yang terus bersambung sampai kepada Nabi dan sifatnya itu mutawatir. Sehingga tidak perlu ada perdebatan. Makanya kalau kita melihat Quran yang kita punya, tidak ada yang namanya catatan kaki. Meskipun kita membaca versi A, versi B, versi C, bacaannya ya, bacaan alternatif tadi, semua dianggap benar, makanya tidak ada footnote, tidak ada catatan kaki dalam mushaf itu. Tapi kalau tradisi Yahudi ataupun tradisi Kristiani, kita lihat misalnya Biblica Hebraica Stuttgartensia atau Biblia Leningradensia. Misalnya, kita lihat teksnya itu. Ada semacam, sebentar. Ini saya ambil contoh ya. Misalnya ini, Biblia Hebraica Stuttgartensia. Coba lihat ini. Kalau ini dianggap sama dengan mushaf, coba lihat teksnya. Di situ ada teks yang dibaca, ya, ada teks yang dibaca, yang di bagian akhir itu ada tulisan-tulisan teks yang kecil-kecil. Ini yang disebut catatan kaki. Nah, masalahnya, teks yang benar yang mana? Teks yang benar itu bukan kedua-duanya, tapi salah satu di antara keduanya. Jadi itulah sebabnya ini membuktikan adanya mana teks yang asli dan mana teks yang diragukan keasliannya. Sehingga bukan bacaan alternatif. Ini merupakan teks mana yang dianggap mendekati yang asli dan mana yang dianggap jauh dari keasliannya. Sehingga ada catatan kaki di sini. Jadi tidak mungkin teks yang huruf-huruf besar dengan teks yang huruf-huruf kecil semuanya dianggap sebagai pewahyuan. Ada pilihan, dan pilihan ini bukan pilihan yang kedua-duanya benar, tapi salah satunya benar. Nah, kalau Quran tidak. Kalau Quran itu varian bacaan semuanya itu dianggap benar. Karena semuanya benar disandarkan kepada Nabi, maka pilihannya masing-masing dan tidak ada yang mengatakan ini bacaan yang paling benar, ini bacaan yang salah. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Itu kalau bicara mengenai qiraah. Nah, sementara bagaimana mengenai ukuran menentukan ini wahyu atau bukan? Kita mulai dari yang Islam dulu ya. Quran yang kita tahu sekarang, saya kebetulan ada 7 mushaf yang pernah saya tunjukkan. Jadi 7 mushaf itu ada riwayat-riwayat yang memang terkonfirmasi itu riwayat mutawatir. Ada Warash, ada Ad-Duri, ada As-Susi, ada riwayat Qalun, ada riwayat Hafiz dan lain sebagainya itu. Semuanya terdiri atas 114 surah. Kalau 114 surah sudah clear dan final bahwa Quran dimanapun berada, semuanya itu dibaca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selesai, tidak ada perdebatan di situ. Mungkin yang berbeda adalah cara menafsirkannya. Kalau cara menafsirkan itu bukan bagian dari pewahyuan. Tapi kalau teksnya secara literal itu merupakan pewahyuan. Tidak ada perselisihan di antara semua madhab dalam Islam. Nah, kalau bicara mengenai standar dalam tradisi Kristiani misalnya, kita tahu misalnya ada yang disebut teks Deuterokanonika dalam Perjanjian Lama. Bagi orang-orang Katolik, mereka mengakui yang namanya kitab Deuterokanonika itu. Kenapa disebut Deuterokanonika? Ini sama dengan kitab yang dikanonkan, dianggap wahyu. Salah satunya kitab Yesus bin Sirah.
kemudian kitab Yudit, kitab Baruh, kemudian kitab-kitab yang lain, misalnya kitab Makabi 1, kitab Makabi 2, kitab Makabi 3, bahkan ada dalam Mazmur pasal 151, kalau tidak keliru ada 12 ayat. Bagi orang-orang Kristen Ortodoks itu wahyu. Tapi sementara bagi orang-orang Katolik, Mazmur 151 itu bukan bagian dari wahyu, tapi dianggap sebagai apokrif. Bagi Ortodoks bukan apokrif. Nah, sementara yang 7 kitab tadi bagi Katolik itu kanonik, wahyu, bagi Protestan itu apokrif. Jadi perdebatan yang sekarang muncul, definisi apa antara ini wahyu dan bukan wahyu. Karena bagi Katolik dianggap kanonik, bagi Protestan dianggap apokrif. Kalau apokrif itu berarti kesimpulannya bukan wahyu. Jadi perdebatan yang sampai sekarang belum selesai, itu definisi apokrif dan kanonik sampai sekarang. Makanya kalau ditanya, kenapa orang-orang Katolik kitabnya lebih tipis daripada kitabnya orang Katolik? Karena bagi orang Katolik, orang-orang Protestan itu mengurangi kitab suci. Sementara bagi orang Protestan, orang Katolik itu menambah-nambah kitab suci. Jadi kesimpulan ini tidak bisa dipertemukan. Nah, lain kasusnya dalam tradisi Islam. Semuanya sepakat 114 surah. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Jazallahu khair. Ya, sama-sama. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Karol tadi, Pak Kritisi Omnivora. Apakah dipersilakan Pak Ali? Ya, silakan. Ya, beliau sudah bertanya dan sepertinya ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Karol. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Ini kelanjutan dari pertanyaan tadi, kelanjutan dari pertanyaan semula tadi. Mengenai media penulisan, kan itu di masa lalu banyak medianya dan termasuk juga kulit. Ya, kulit domba. Saya membandingkan dengan penulisan sekarang ada yang masih tetap menggunakan media kulit meskipun hanya sekedar covernya atau sampulnya. Nah, ini satu yang menjadi pertanyaan juga, apakah Quran versi sekarang masih ada yang menuliskannya di kulit? Ya. Ya. Cukup itu aja pertanyaannya. Ya, itu saja. Karena memang terus terang ini satu kerinduan saya juga untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara saya juga yang menggunakan Silver Bible untuk boleh mengganti sampulnya bukan lagi dari kulit yang warna hijau. Bukan hijau. Silver ya. Terima kasih. Ya, ini kaitannya dengan tradisi ya. Tradisi Timur Tengah ini menarik. Karena bagaimanapun juga antara kekristenan, Yahudi, Islam itu lahir dalam peradaban Timur Tengah. Pasti ada meeting point, meskipun tidak sama persis. Kalau tradisi Yahudi, karena ada konsep gulungan yang dianggap kosher, jadi begini. Kalau dalam tradisi Yahudi, sejak awal ketika teks Torah itu diturunkan, itu ditulis dengan tangan. Bukan ditulis dengan cetakan, tapi dengan tangan. Dan itu dikonfirmasi, ditulis di atas lembaran yang disebut kulit binatang, atau kita menyebutnya megilot dalam bahasa Ibrani, gulungan. Nah, biasanya yang diletakkan di dalam tempat yang disebut tempatnya gulungan kitab Torah, yang disebut Al-Haram itu, di dalamnya itu memang harus kosher. Kosher dalam arti cara pembuatannya, penyamakannya itu harus betul-betul suci sesuai dengan syariat atau halakha Yahudi. Dan memang harus terbuat dari kulit binatang. Tidak boleh terbuat dari kertas yang dicetak melalui mesin sekarang yang kita punya, nggak boleh. Jadi tradisi itu masih bertahan dalam tradisi Yahudi. Cuma kalau yang dibaca dalam bentuk buku, dalam bentuk kodek, dan disimpan di rumah-rumah orang-orang Yahudi, kebanyakan ya bentuknya seperti ini.
dalam bentuk kertas biasa yang kita punya dalam bentuk printing. Tapi yang ada di dalam sinagoga yang kemudian menjadi arah kiblat orang Yahudi ke arah Yerusalem, itu benda yang dikeluarkan itu nanti kan ada semacam simchat Torah ya, sukacita Torah itu. Itu bahannya memang dalam bentuk gulungan dan itu dari kulit yang disamak. Jadi tradisi Yahudi itu lebih kuat dalam mempertahankan bahan penulisan dari Torah, bahannya. Kalau kekristenan memang tidak seketat tradisi Yahudi. Sekarang teks-teks suci itu tidak harus dibuat dalam bentuk gulungan dan juga tidak harus dibuat dalam bentuk kodeks. Ada yang dibuat dalam bentuk papirus bahannya, ada yang dibuat dalam bentuk gulung kulit yang disamak dan lain sebagainya. Hal ini hampir sama seperti tradisi Islam, tidak terlalu ketat. Jadi apakah sekarang ada Quran yang bahannya terbuat dari kulit binatang untuk penerbitan yang sekarang, untuk edisi yang sekarang? Tidak ada. Jadi semua boleh dipakai, bahannya dari apa boleh dipakai. Kebanyakan ya mengikuti arus modernitas sekarang ya. Jadi kalau dulu memang dibuat dalam bentuk kodeks, tapi bahan dasarnya itu dari kulit binatang. Itu misalnya mushaf yang disebut sebagai mushaf Utsmani, yang salinan-salinannya itu masih tersimpan di berbagai perpustakaan besar, itu rata-rata terbuat dari kulit binatang. Dan kalau kulit binatang itu kodeksnya tebal sekali, karena memang bahannya itu tebal. Kalau kita bisa bayangkan ya, kalau Quran 30 juz itu dibuat dalam satu kodeks itu bisa besar. Makanya kalau dilihat kodeks yang tersimpan di Museum Tashkent itu tebal sekali, karena memang bahannya dari kulit binatang. Nah, untuk era sekarang tidak terbuat dari kulit binatang. Ini kalau dari tradisi Islam. Kalau tradisi Kristiani saya tidak terlalu banyak tahu untuk yang sekarang apakah mempertahankan itu, saya kira tidak juga. Hampir sama seperti tradisi Islam. Tidak seketat tradisi Yahudi. Saya kira itu Pak Karol ya, yang bisa saya jawab. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 10, tapi ada pertanyaan lagi Pak Ali. Apakah ini diterima? Ya, yang terakhir singkat padat ya. Ya, silakan Bu Rifa. Enggak. Saya pikir saya enggak ya? turunnya. Iya, mohon maaf. Lupa. Saya yang Baik. Yang tadi berarti ya. Saya yang tadi. Baik. Iya. Baik, sepertinya kajian malam ini aktif sekali ya para pemirsa, telah mengikuti dengan antusias dan juga berdialog dengan hanya dengan Pak Ali tapi dengan sesama pemirsa, dan ini tentunya bagus sekali untuk kajian yang seperti ini, yang kajian akademis dan juga menunjukkan antusias yang baik sebagai awal dari tahun 2022 ini Pak Ali. Ya, untuk pekan depan Pak Zuhro, saya akan mencoba melakukan pelacakan bagaimana huruf atau karakter huruf dalam mushaf Quran yang generasi awal itu ada kaitan tidak dengan teks yang disebut teks Peshitta. Lalu bagaimana hubungannya dengan karakter huruf Ibrani dalam tradisi Yahudi? Apakah ada kaitan dengan huruf orang-orang Assyria? Seperti apa evolusinya? Dan bagaimana itu kemudian mengalami semacam establishment dalam tradisi keagamaan masing-masing? Itu nanti lebih menarik lagi. Ya, tadi ditampilkan yang bukti naskah Al-Quran yang awal, yang manuskrip San'a tadi memang tidak ada titik dan tidak ada harokat. Sama halnya dengan mushaf yang naskah dari sebelum Masoretik. Ya, Qumran tadi tidak ada nikut. Artinya semuanya konsonannya memang benar-benar gundul, dan memang di tradisi Semitik ini memang semuanya hurufnya konsonan ya Pak Ali ya. Iya, ada penambah vokal tapi berupa huruf, berupa konsonan hurufnya. Tetapi kita kalau nggak akrab dengan bahasa Semitik mungkin sulit baca. Bagaimana hurufnya sama dibaca bisa beda. Dibaca uktub atau dibaca aktubu.
Kalau uktub tulislah, kalau aktubu saya sedang menulis, beda kan? Ya, jadi harus tahu tata bahasanya Ya. untuk menentukan posisi ini dia adalah subjek atau bagaimananya. Baik, dengan demikian kita tutup kajian malam ini. Terima kasih kepada Pak Ali untuk materi dan juga dokumennya. Luar biasa sekali ulasannya juga, dan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah menghadiri dan ikut berdiskusi bersama. Alhamdulillah ya, kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Manahem Ali yang sudah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi kita umat muslim. Tentu ini dapat memperkuat keimanan kita serta kecintaan kita kepada Islam ya. Dan begitu juga ini patut juga menjadi bahan renungan bagi saudara-saudara kita dari pihak Kristen ya, karena ini jelas kajian ini menunjukkan dua perbedaan yang sangat jauh ya, apabila dikaji berdasarkan manuskrip serta pengujian karbon ya, dan ternyata kebenaran kitab suci Al-Quran memang tidak perlu diragukan lagi, kebenarannya itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu sendiri memberikan tantangan kepada siapapun juga manusia yang merasa cerdas, merasa pintar ya, untuk membuat semacam satu surat yang serupa dengan ayat Al-Quran tersebut. Dan itu sampai saat ini memang tidak ada satu manusia pun atau kekuatan apapun yang sanggup memenuhi tantangan dari Al-Quran tersebut ya. Nah, ini tentu menjadi pertanda sekaligus bukti ya, bahwa Al-Quran itu memang adalah benar-benar kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita dapat, ilmu yang sudah dibagikan oleh Ustadz Manahem Ali bisa menambah khazanah keilmuan kita semuanya, sekaligus untuk memperkuat keimanan serta akidah kita sebagai umat muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.